Jadi karena di sini kebutuhan formasinya ini hanya satu, maka yang berhak dari ikut SKD ini, yang masuk ke SKB ini adalah ada 3 orang ini teman-teman. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, sebentar lagi ini nanti akan ada pengumuman hasil SKD CPNS 2021 dan juga pengumuman hasil seleksi kompetensi P3K non guru. Tentunya teman-teman ini harus tahu ya dari sekarang untuk cara melihat pengumumannya bagaimana, linknya di mana, dan tentunya setelah kita melihat pengumuman, apakah kita itu berhak untuk maju ke SKB atau tidak. Nah, pada video ini kita akan berbagi pengalaman terkait tentang bagaimanakah cara melihat hasil SKD CPNS 2021. Kemudian link melihat pengumuman hasil SKD itu di mana? Tentunya di sini ada 2 link, teman-teman. Kemudian berikutnya kira-kira siapa saja yang berhak untuk maju SKB. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman nggak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobat semuanya, seperti yang telah kita ketahui bersama, yaitu dari surat dari BKN tertanggal 19 Oktober kemarin, tentang jadwal lanjutan seleksi penerimaan CPNS dan P3K non-guru tahun 2021, yang mana di sini sudah diberikan untuk jadwalnya, teman-teman, yaitu kira-kira kapankah untuk nanti kita bisa melihat jadwalnya. Nah, di sini teman-teman, coba kita bisa cek di sini ya. Nah, di sini dapat kita ketahui terkait tentang jadwal tersebut, kita nanti bisa melihat, pengumuman hasil SKD CPNS dan seleksi kompetensi P3K non-guru, yaitu nanti pada tanggal ini teman-teman. Nah, ini kita bisa cek bersama, yaitu, bagi teman-teman untuk pendaftar CPNS dan P3K non-guru, nanti bisa melihat pengumuman hasil SKD CPNS dan seleksi kompetensi P3K non-guru itu adalah mulai tanggal 29 sampai tanggal 30 Oktober 2021. Ini adalah untuk teman-teman yang masuk dalam tahap 1. Untuk yang tahap 2 ini adalah 13 sampai 14 November 2021, teman-teman. Kemudian terkait tentang tahap 1 itu yang mana, tahap 2 yang mana, ini sudah saya sampaikan pada video saya sebelumnya ya. Oke, selanjutnya teman-teman, setelah kita itu, masuk pada jadwal tersebut, maka kita untuk melihat hasil SKD-nya itu di sini ada 2 cara. Yang mana keduanya itu kita bisa lihat pada akun, pada SSCASN ya. Di sini kita nggak perlu login pun ini akan bisa. Dan kita juga bisa login ke akun kita masing-masing, nanti akan ada pengumuman khusus teman-teman pada akun kita. Nah, di sini kita bisa ketikkan sscasn.bkn.go.id, kemudian berikutnya kita klik enter. Nah, cara pertama teman-teman, ini adalah kita klik di sini ya, kursor di laptop kita, itu kita arahkan ke layanan informasi, kemudian berikutnya teman-teman bisa klik di sini. Kalau misalkan ingin melihat hasil SKD, maka kliknya di hasil SKD CPNS. Kalau misalkan teman-teman ini pendaftar P3K non-guru, teman-teman bisa klik di sini, hasil seleksi P3K. Namun saat ini dikarenakan sekarang baru tanggal 27, belum tanggal 29, ketika kita klik di sini tentunya hasilnya masih seperti ini teman-teman. Nah ini, kemudian cara kedua, teman-teman, nanti kita bisa cek di sini, kita layanan informasi, kemudian kita klik di kotak instansi ya, kontak instansi. Kemudian di sini teman-teman bisa klik saja ketikkan, yaitu instansi teman-teman itu di mana. Apakah kemarin mendaftarnya di instansi Badan Informasi Geospasial, ataukah Badan Intelijen Negara, atau mungkin instansi kabupaten, kota, ataupun provinsi. Saya contohkan, misalkan di sini teman-teman, misalkan kita, mendaftarnya itulah CPNS yang ada di Kabupaten Ngawi. Ini kita ketikkan saja instansinya, yaitu kata kunci Ngawi, dan kita bisa enter. Berikutnya, di sini pada bagian kotak instansi, di sini akan ada instansinya pemerintah Kabupaten Ngawi. Web instansinya ini, nomor WhatsApp dan seterusnya ini. Nah, di sini yang kita akan kunjungi itu adalah web instansinya. Nah, di sini kita bisa klik di sini teman-teman. Misalkan saya adalah pendaftar CPNS ataupun P3K non-guru yang ada di Ngawi, kita bisa klik di sini. Nah, nantinya di sini untuk pengumuman akan disampaikan di sini ya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Di sini untuk hasil seleksi kompetensi dasar CASN Kabupaten Ngawi tahun 2021, hari ke-1 Rabu tanggal 6 Oktober. Untuk sesi 1 ini adalah hasilnya seperti ini.
Ini kita bisa melihat di sini teman-teman. Kalau misalnya kita ingin mengunduhnya, ini kita klik saja di sini ya. Kalau misalkan kita langsung ingin mencetaknya atau ngeprint, ini kita bisa klik di sini, ya kan? Kemudian teman-teman ini kita bisa scroll ke bawah untuk mencari daftar nama kita. Tapi kalau misalkan kita nggak unduh, ini kita tarik satu persatu, tentunya ini akan membuat kita agak pusing juga ya, karena pesertanya tentunya bukan hanya sekedar dalam skala puluhan, tapi juga mungkin bisa ratusan ataupun ribuan teman-teman. Oke, ini adalah contoh untuk hasilnya. Nah, di sini teman-teman, saya berikan contoh terkait tentang, hasil seleksi, SKD yang mana nanti berhak untuk maju ke SKB. Nah, seperti yang kita ketahui bersama dalam Permen Pan RB nomor 27 tahun 2021, yang mana di sini untuk bisa berkompetisi di SKB, itu tentunya teman-teman kamu harus masuk pada kategori di bawah ini ya. Yaitu dalam pengumuman hasil SKD, ini nama kita ini masuk dalam pengumuman hasil SKD. Jika kita sudah ikut SKD dan nama kita termasuk dalam di sana, maka nanti kita bisa berhak untuk ikut SKB teman-teman, seleksi kompetensi bidang. Nah, asal kita tahu saja teman-teman, terkait tentang SKB, itu tidak semua peserta yang lulus SKD itu bisa maju ke SKB. Nah, di sini perhatikan teman-teman. Nah, di sini, untuk yang bisa maju ke SKB, itu adalah diambil dari paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan dalam jabatan, berdasarkan peringkat tertinggi yang memenuhi nilai ambang batas atau passing grade CPNS, teman-teman. Jadi nanti akan di-ranking diambil dari nilai yang tertinggi ya. Oke, seperti ini, misalkan di sini misal jumlah kebutuhan jabatan ini adalah 2, misalkan dalam satu formasi, dalam sebuah formasi di instansi ya, ini yang dibutuhkan untuk mengisi formasi itu adalah 2 orang. Nah, jika 2 orang berarti 3 kali jumlah kebutuhannya, ini adalah nanti yang maju ke SKB ini adalah ada 2 dikali 3 ya, yaitu ada 6 orang. Nah, itu teman-teman. Nanti dari itu tadi, dari 6 orang akan di-ranking di SKB untuk yang lulus nantinya ya. Kemudian terkait tentang, penentuannya teman-teman, dalam hal terdapat pelamar yang memperoleh nilai SKD sama dan berada pada 3 kali jumlah kebutuhan jabatan, penentuan kelulusan SKD secara berurutan mulai dari nilai TKP, kemudian TIU sampai dengan TWK. Nah, nanti akan di-ranking seperti ini. Kalau misalkan nilai akhirnya sama, akan dicari dulu untuk yang mendapatkan nilai TKP itu yang tertinggi. Kalau dari nilai TKP ini juga masih sama, nanti akan di-ranking TIU yang paling tinggi dan seterusnya, teman-teman. Dalam hal nilai dengan skema di atas masih sama dan berada pada batas 3 kali jumlah kebutuhan jabatan terhadap pelamar, maka itu nanti akan diikutkan semua ya untuk maju ke SKB. Nah, nanti untuk pengumuman finalnya seperti ini teman-teman. Misalkan ini kita ambilkan contoh dari CPNS 2018 ya. Nah, ini nanti akan ada pengumuman yang ada pada kontak instansi masing-masing. Ada surat pengumuman dan juga lampirannya. Nah, sebagai contohnya teman-teman, ini adalah seperti ini ya contohnya. Di sini diperlukan untuk formasi jabatan. Formasinya ini ada 1, jabatannya 1, yaitu guru agama Islam ahli pertama. Nah, di sini memiliki ijazah PAI. Nah, di sini karena formasinya ini hanya 1, maka di sini ada 3 yang diikutkan teman-teman. Dari hasil SKD ini diambil 3 yang mendapatkan peringkat tertinggi ya. Ya, di sini ada P2, kemudian L. Nah, P2 ini adalah lulus passing grade berdasarkan aturan pada tahun, sesuai dengan diadakannya CPNS tahun 2018 ini teman-teman. Jadi di sini, meskipun di sini untuk teman kita yang nomor 4 di sini juga dia itu P2, lolos passing grade. Namun karena diambilnya itu hanya 3 saja, maka di sini yang diambilkan ya di sini. Maka teman-teman di sini dinyatakan tidak lulus SKD ya. Jadi yang berhak ikut SKB itu adalah yang lolos passing grade dan juga dinyatakan lulus untuk SKD-nya dan bisa ikut SKB. Jadi karena di sini kebutuhan formasinya ini hanya 1, maka yang berhak dari ikut SKD ini yang masuk ke SKB ini adalah ada 3 orang ini teman-teman. Oke, demikianlah sobat semuanya terkait cara melihat hasil SKD dan juga penentuan untuk ikut SKB itu seperti apa. Semoga bermanfaat.